pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan kepada kalian semua materi tentang penerapan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Sebelum itu Bapak akan mengasih tahu kepada kalian mengenai tujuan akan pembelajaran materi tersebut. Materi ini bertujuan untuk terutama kita sebagai umat muslim, khususnya muslim-muslimah, agar selalu menjaga kebersihan, tidak hanya kebersihan saja tetapi menjaga kesucian diri dari hadas kecil maupun besar maupun najis. Karena dalam Islam sendiri menganjurkan oleh setiap muslim senantiasa dalam keadaan suci, terutama dalam hal melakukan ibadah. Baik, paham ya anak-anak tentang tujuan materi pada pembelajaran kali ini. Setelah itu, saat ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua materi tentang penerapan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Disimak baik-baik ya, karena pada sesi terakhir nanti Bapak akan mengetes kepada kalian berupa beberapa pertanyaan, nanti silahkan dijawab. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Materi yang pertama yang saya jelaskan yaitu mengenai pengertian hadas dan najis. Satu, pengertian najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan, sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu yang menjijikkan menurut syarak yang bisa mencegah keabsahan sholat atau kesahan sholat sekiranya tidak terdapat dispensasi. Sedangkan menurut pengertian yang lain yaitu kata najis berasal dari bahasa Arab yaitu najasah yang artinya najis. Sedangkan menurut syariat Islam, najis adalah benda yang kotor yang mencegah sahnya suatu ibadah yang dituntut untuk dalam keadaan suci seperti sholat dan tawaf. Perkataan najis itu seperti kubus atau kotoran dan rijsun atau perbuatan keji ataupun kotor. Yang kedua yaitu pengertian hadas. Hadas berasal dari bahasa Arab yaitu al-hadas yang artinya suatu peristiwa, kotoran ataupun tidak suci. Sedangkan menurut syariat Islam, hadas adalah kondisi ataupun keadaan seseorang dalam keadaan seseorang yang tidak suci sehingga orang tersebut tidak sah atau tidak boleh melakukan suatu ibadah tertentu. Dengan kata lain, hadas adalah suatu keadaan yang tidak suci yang dapat menghalangi orang tersebut untuk melakukan ibadah tertentu sebelum ia mencucikan dirinya dari hadas yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa najis adalah kotoran ataupun benda yang menjijikkan yang bisa menjadikan seseorang tersebut tidak sah dalam melakukan suatu ibadah. Sedangkan hadas yaitu adalah kondisi ataupun keadaan yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa melakukan atau mengerjakan suatu ibadah sebelum hadas tersebut dihilangkan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama yaitu hadas kecil. Pengertian dari hadas kecil yaitu keadaan seseorang yang tidak suci
Dan supaya untuk menghilangkan hadas kecil tersebut, maka orang tersebut harus melakukan wudhu, ataupun jika berhalangan tidak ada air ataupun kesulitan air sesudah ia mencari dengan sungguh-sungguh, maka orang tersebut dapat menggantinya dengan cara tayamum. Adapun beberapa hal yang bisa menyebabkan hadas kecil, antara lain yang pertama yaitu karena keluarnya sesuatu dari dubur maupun bubul, yaitu bisa keluarnya air kencing maupun BAB. Yang kedua yaitu karena hilangnya akal, sebab gila ataupun mabuk ataupun hal yang semacamnya, ataupun bisa karena tertidur. Seumpama ada orang yang gila, orang yang normal kemudian ia hilang akal, maka orang tersebut harus melakukan wudhu ketika ia sadar ataupun sudah normal. Yang ketiga yaitu persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batasan yang bisa menghalangnya. Yang keempat yaitu karena menyentuh kemaluan sendiri maupun orang lain dengan telapak tangan ataupun jari. Yang kedua yaitu pengertian mengenai hadas besar. Hadas besar adalah keadaan seorang yang tidak suci, dan supaya ia kembali ke kondisi suci, maka orang tersebut harus melakukan mandi besar. Ataupun jika berhalangan tidak bisa menemukan air ataupun kesulitan air ketika ia sudah melakukan atau mencari dengan sungguh-sungguh, maka orang tersebut dapat menggantinya dengan cara tayamum. Adapun beberapa hal yang bisa menyebabkan hadas besar, antara lain yaitu bertemunya dua kemaluan laki-laki dan perempuan, ataupun orang tersebut dalam keadaan bersenggama, baik mau keluar mani ataupun tidak. Yang kedua yaitu keluarnya air mani sebab mimpi basah ataupun sebab lain. Yang ketiga yaitu meninggal dunia. Yang keempat yaitu keluarnya darah bagi wanita ataupun keadaan haid ataupun menstruasi. Yang kelima yaitu nifas, yaitu keluarnya darah wanita habis melahirkan. Yang terakhir yaitu wiladah ataupun melahirkan anak. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Tata cara bersuci dari wudhu, dari hadas kecil, yaitu dengan cara berwudhu. Yang kedua yaitu cara mensucikan hadas besar, yaitu dengan cara mandi junub. Yaitu yang pertama yang bisa dilakukan ataupun rukun yang pertama yaitu membaca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tata cara bersuci dari hadas dan najis, yaitu cara mensucikan diri dari hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Yang pertama yaitu dengan cara membasuh telapak tangan, yaitu dengan mengalirkan air ke telapak tangan, kemudian membersihkannya baik dari sela-sela tangan, jari dengan sebaik-baiknya. Kemudian yaitu berkumur yaitu dengan cara memasukkan air ke dalam mulut, kemudian berkumur secara bersungguh-sungguh, kemudian memuntahkannya, yaitu sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya yaitu membasuh, yang selanjutnya yaitu membersihkan lubang hidung, yaitu dengan cara menadah air di tangan, kemudian
hidung menghirup air tersebut dan melepaskan ataupun memuntahkan airnya. Begitu selama 3 kali. Yang selanjutnya yaitu membasuh muka, yaitu dengan cara menadahkan air di tangan, kemudian mengusap area wajah secara menyeluruh, yaitu dari batas rambut sampai dagu, diulang sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya yaitu membasuh tangan, yaitu yang lebih afdal yaitu dari ujung jari menuju siku, yaitu mengalirkan air dari ujung jari menuju siku, yaitu dengan cara mengusapnya, kemudian mendahulukan yang kanan 3 kali, kemudian ke kiri, kemudian tangan kiri 3 kali. Yang selanjutnya yaitu membasuh sebagian wajah ataupun rambut sebanyak 3 kali. Kemudian yaitu mengusap kuping, yaitu dengan cara mengasahkan air, mengusap kuping sebaik mungkin dari bagian luar kuping maupun dalam kuping secara seksama. Yang terakhir yaitu membasuh kaki. Membasuh kaki di sini yaitu mendahulukan kaki kanan dengan cara yang lebih baik, yaitu dari ujung kaki ataupun jari menuju mata kaki, kemudian kemudian dibersihkan secara sungguh-sungguh dan bergantian, begitu pula pada kaki kiri sebanyak 3 kali. Yang kemudian mensucikan diri dari hadas besar. Mensucikan diri dari hadas besar yaitu dengan cara mandi junub ataupun mandi besar. Yaitu yang pertama, rentetannya yaitu tata caranya yaitu disunahkan bagi orang yang melakukan mandi junub, yaitu dengan cara membersihkan dulu kotoran-kotoran setelah berhubungan badan dengan air, dan sekiranya sudah bersih ataupun hilang, disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan kedua hal tersebut, maka orang tersebut berniat, melafadzkan niat mandi besar dengan dibarengi dengan